Ya, Abdul. Tapi dia kan bukan Islam. Halo, iya benar sekali. Bagaimana kabar Anda, Abdul? Yes, Nama kamu ya? Anda membicarakan dan mengolok-olok hadis yang menyebut Nabi Musa telanjang, kan? Karena mau saya misalnya topik yang disilang. Bisa kalau bilang ya, ya. Oke. Jadi Ya, ya. jelaskan padaku apa maksud Yasin. Ya, ya. Apa maksud Yasin? Bukan. Dengarkan. Iya. Apa Kamu maksud dengar Yasin? Kamu yang selalu kalau bicara dengan Christian Prince, apapun yang kau ucapkan akan dipakai untuk melawanmu. Kamu bilang, ya, ya. Apa maksud Allah dengan mengatakan Yasin? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Pergi sana. Telepon ayahmu. Kalau sudah dapat jawaban, telepon aku lagi. Apa yang kau bicarakan? Kau bilang padanya, Yasin. Dia bilang padaku, apa yang kau bicarakan? Mereka bahkan tak menghormati kitab mereka. Yasin itu artinya apa? Apa kamu benar-benar tahu Yasin itu artinya apa? Dia adalah dewa dosa. Dia juga dewa bulan. Baca nyaring. Tuhanmu, dia bersumpah demi dewa bulan. Pernahkah kamu dengar ini? Aliran sesat yang seperti ini, Yasin. Sin kamu bisa cari sekarang juga. Dan kamu akan lihat bahwa Sin itu adalah dewa bulan. Secara harfiah, sesederhana itu saja, yaitu adalah sebuah kata yang berarti Tuhan. Sin itu adalah nama dewa bulan. Dan hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Muhammad si kafir, dia meniru kepercayaan orang lain, umat muslim tidak tahu apa artinya ini. Lihat, pergi, Allah paling tahu apa yang dia maksud dengan huruf-huruf itu. Itu bukan huruf, hanya karena itu bahasa asing. Mereka tidak tahu apa artinya ini. Yasin, pergi sekarang di Google dan cari Sin. Sin adalah dewa bulan. Iya, Alicia Jian dan dia juga bilang iya. Adalah sebuah kata kuno yang digunakan oleh banyak sekali bahasa. Bahkan sebenarnya dalam kekristenan, dalam Yudaisme, adalah sebuah kata yang berarti Tuhan. Ini adalah bahasa Aram kuno yang diwarisi dari bahasa-bahasa yang sudah ada jauh sebelum mereka. Sin adalah dewa bulan. Yasin, mempai gerangan Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersumpah demi Sin, yang oleh sebagian orang disebut sebagai dewa bulan. Kau yang bilang. Kalau semua berkaitan dengan agama ini, that banyak berlandaskan ada peredaran bulan. Kalau Anda masih ingat ketika Al-Quran itu sendiri berbicara tentang surah An-Najm. Bab bintang. Jika Anda ada pergi ke bab bintang, ada kata buat salsa berikut ini. Doa first dia bersihkan orang-orang yang doa menyembah Tuhan bintang itu. Bintang apa itu? Dan bagaimana Allah bisa menjadi Tuhan? Sepupunya dia berkata, aku kafir terhadap Tuhan bintang. Nabi berkata kepadanya, tidakkah kamu takut? Allah icheninirin faningja mualmu? Sekarang dalam mitologi kuno, Bedagadi Syambaswaduan memiliki binatang buas dan itu adalah anjing besar dan mereka memiliki suara atau auman singa. Dan jika kamu tidak percaya kepadanya, dia akan mengirimkan binatang buasnya dan dia akan memakanmu. Dan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dia bersumpah demi bintang. Allah bising deskas paning tuasan bot. Mengapa Allah bersumpah demi bintang? Kemudian sepupunya itu berkata kepadanya, aku telah menjadi kafir terhadap Tuhan bintang itu. Mari kulihat apakah aku bisa memperlihatkannya kepadamu dalam bahasa Inggris. Latin English.
Ketika dia berkata kepadanya, aku kafir kepada Tuhan batu Muhammad, dia berkata kepadanya, tidakkah kau takut Allah akan mengirimkan anjing untuk memakanmu? Dan menurut fiksi umat muslim, bahwa ketika orang ini, dia pergi dalam perjalanan ke Yaman Allah, dia mengirimkan anjingnya dan dia memakannya. Allah, dia punya anjing. Namun umat muslim mereka bayangkan bahwa mereka punya sumber dan agama. Allah dia berbenci anjing. Muhammad berkata, bunuh semua anjing. Tapi Allah sendiri dia punya anjing. Ada Abdul? Mayday, ini darurat. Ya, betul sekali. Ini alasan mengapa kamu mengingatkanku pada bab. Ya. Apakah kita punya muslim atau guru sejarah di sini? Jadi kita menolak Alkitab yang ditulis 75 tahun setelah Yesus, tapi kita menerima Al-Quran yang kita tidak punya satu manuskrip pun. Pada Chin Laut saat umat muslim meet rumor di Birmingham, suap halaman destroy halaman surat yang bertanggal sebelum masa Muhammad. Tinta itu jelas bukan dari masa Muhammad karena Anda bisa lihat, Anda bisa langsung tahu, ada kata-kata dan ada titik-titik. Mereka tidak punya manuskrip sama sekali. Mereka tidak punya manuskrip. Al-Quran yang kita temukan di Sana'a sangat berbeda dari Al-Quran yang ditemukan hari ini. Al-Quran yang mereka temukan di Samarkand sangat berbeda dari Al-Quran yang mereka miliki hari ini. Dan Al-Quran yang mereka miliki hari ini yang merupakan Al-Quran yang paling banyak diterbitkan tidak ada. Kecil setahun kita mesyuaran makin banyak manuskrip Alkitab. Selain itu ya, jangan lupa bahwa karena Muslim mengatakan di Alkitab itu rusak, mereka sedang membicarakan Allah, dia mengirimkan kitab itu dan kitabnya dirusak, itu bukti tambahan untuk menolak Allah. Dan yang ciptakan di versi maupun kekristenan atau tidak. Ustaz Dewi ingatkan kepada saya bahwa kitab Allah itu rusak. Itu adalah bukti jelas bahwa Allah tidak mungkin Tuhan. Bagaimana Allah? Dia mengirimkan kitab-kitab namun dia tidak bisa melindunginya. Epsi kansta berapa kali kata Injil dan Taurat disebut dalam Al-Quran. Berawalnya sambil Allah sendiri menyatakan bahwa dialah yang telah menurunkan kitab Taurat. Semua ayat itu, lihatlah ini, tak terhitung jumlahnya. Jadi Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Injil. Namun Allah berfirman kepada kita, menurut umat muslim bahwa tidak ada Taurat, tidak ada Injil lagi sekarang. Mengapa? Dari saus telah dirusak. Dan setahun bila kita bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa Allah tidak mungkin dia adalah Tuhan. Karena apabila ada seseorang yang berani merusak Injil atau bahkan Taurat, itu berarti dia telah merusak firman dan kitab suci yang berasal dari Allah itu sendiri. Udahkah kita beli orang-orang Kristen? Lalu, pada akhirnya ini adalah kitab suci dari Tuhan. Ini sama sekali bukan kitab saya. Kitab ini sepenuhnya adalah milik sang penulis. Jika penulisnya adalah Allah, itu berarti umat muslim berusaha sangat keras meyakinkan kita bahwa Allah itu seperti sate yang firmannya bisa diubah oleh siapapun. Ciancai sebialakan Allah, dan mengubah firmannya. Kan jelaslah bahwa Allah engkau mungkin adalah Tuhan. Si spesifik muslim mengatakan bahwa Alkitab Allah telah dirusak, dia baru saja mengakui bahwa Tuhannya itu hanyalah sate dan bahwa Tuhannya itu palsu. Bahwa Allah adalah Tuhan dan tidak seorang pun bisa mengubah kitabnya, atau kalian percaya bahwa dia bukan Tuhan dan tidak siapapun bisa mengubah kitabnya. Saya penerbit Kristen, tak ada yang bisa mengubah buku saya bukan Tuhan. Ini dia, 9 buku saya di Amazon. Ubah bukuku, aku tantang kamu, kamu tidak bisa. Jadi bagaimana aku sebagai manusia, aku bisa melindungi bukuku, tapi Allah sebagai Tuhan, dia mengirim Injil, dia mengirim Taurat, dia mengirim Injil kepada Yesus, dia mengirim Taurat kepada Musa. Namun kalian muslim, kalian bilang kepada kami bahwa itu rusak. Sekte yang benar-benar putus asa dan sudah bangkrut total. Kita semua Al-Quran bodoh, kita konfirmasi Alkitab dan Taurat. Kalian lihat ayat yang ada di depan kita ini. Orang-orang muslim itu, mereka berbohong dalam terjemahan. Mereka bilang mengkonfirmasi apa yang ada sebelumnya. Padahal tidak tertulis begitu.
301 Israel, mismerishta pa yang ada cemata generations. Pause, ni adalah terjemahan yang keliru. Dalam bahasa Arab, bunyinya adalah the musaddiq Allah ma baina yadayai. Membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Baina yadayai, para pembohong. Bagaimana kau bilang palsu bahwa Alkitab diubah, lalu Al-Quran bilang membenarkannya? Kalian ingat pria yang baru saja meneleponku. Siapa namanya? Abbas, dia orangnya. Abbas, si bodoh itu. Dia bilang, ya di zaman Nabi, Alkitab tidak diubah. Okey, itu bagus. Jadi setidaknya kita punya salinannya saat itu. Tunjukkan salinannya. Mengapa Muhammad tidak punya salinan? Tapi bersama saya, pria yang mai guru askar, tidak anda punya salinan Al-Quran Muhammad, dia bilang, buat dia punya Utsman, dia bilang, kenapa tidak mungkin menyimpannya? Hadis kira yang kuan bawa yang anda tentang hal ini, anda tahu, coba lihat kemunafikan ini, dia baru saja mengatakan bahwa dalam agamanya mereka tidak memiliki kitab asli, tapi dia justru menuntut anda untuk memiliki yang asli. Kami punya manuskrip. Kapmerkin on bedalwaden kita terbesayu dia rindin wada 6 din sembirar mes Muhammad. Lord British menemukan mereka yang hidup jauh sebelumnya memiliki lebih banyak manuskrip dibandingkan dengan yang datang jauh setelahnya.